Halo Pak Hari sekalian, selamat pagi. Jadi pagi hari ini sekitar jam berapa nih? 7. Kita menuju ke Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi Kabupaten Kapuas Hulu ini terletak setelah Kabupaten Sintang. Kali ini kita sudah di perbatasan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang. Kemudian kita akan menuju ke Kabupaten Kapuas Hulu untuk hadir dan melihat langsung festival budaya Kayan Bedalam. Jadi saya sudah pernah ikut sekali festival Kayan Bedalam ini untuk hadir menonton. Itu pada tahun 2022 kemarin, tepatnya di bulan Desember tanggal 10 kalau tidak salah. Nah, oke, sekarang kita sudah di depan itu sudah gerbang perbatasan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang. Inilah dia, kita sudah sampai di gerbang perbatasan menuju ke Kabupaten Sintang. Setelah Kabupaten Sintang kita masuk ke wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi untuk festival Kayan Bedalam yang saya ikuti pada tahun lalu itu berlangsung selama 3 hari. Itu pembukaan, kemudian hari kedua dan hari ketiga. Namun untuk kali ini saya hanya ikut pembukaan saja karena penutupannya pada tanggal 18 itu malam minggu ya. Jadi karena ada kerjaan satu dan lain hal yang tidak bisa saya tinggalkan, saya hanya bisa ikut dan meliput pembukaannya saja. Untuk acara pembukaannya sendiri itu dimulai pada jam 7 malam ini. Jam 7 malam di Desa Datahdian. Ya, jadi sebenarnya tadi rencananya mau pergi itu jam 4 pagi, jam 3 pagi ya. Tapi karena saya tadi kesiangan, jadi berangkatnya dari Nangapino itu jam 6 pagi. Jadi kita ini sambil tes ngevlog menggunakan kamera baru yang sudah memiliki mikrofon eksternal. Tadi perjalanan kita menuju ke Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di Desa Datahdian. Itu kurang lebih kalau dari Kabupaten Melawi, mungkin dari Melawinya ya, sampai ke Putu Sibau itu sekitar 341 km. Yang mana itu terbagi menjadi perjalanan dari sini, dari Nangapino menuju ke Kabupaten Sintang itu sekitar 70 kilo kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah ya. Kemudian setelah itu hitungnya asumsi dari Kabupaten Sintang menuju ke Putu Sibau, tepatnya ibu kota dari Kabupaten Kapuas Hulu, itu sekitar 250 kilo. Jadi ketika digabungkan tadi sekitar 91 kilonya sampai hitungan mungkin sampai di Kecamatan Kelam, Kabupaten Sintang. Jadi totalnya 341 kilo. 341 kilo ya, hampir mirip mau ke Pontianak lah, dari Pinong Pontianak. Karena kalau dari Pinong Pontianak itu 381, ada selisih 40 kilo di sana. Itu jalan baru lewat Tayan maksudnya. Kalau lewat jalan lama itu dari Sosok, Ngabang, Mempawah, Jungkat lalu ke Pontianak itu beda lagi, itu lebih jauh. Jadi ada penghematan sekitar mungkin bisa dikatakan 80-90 kilo kalau kita dari jalan baru yaitu jalan Tayan. Nah, makanya kabupaten terjauh di Provinsi Kalimantan Barat itu adalah Kabupaten Kapuas Hulu. Karena ketika kita asumsikan perjalanan kita dari Pontianak menuju Sintang itu sekitar 300-an kilo, ditambah perjalanan lagi ke Kapuas Hulu 250 kilo dari Sintang, maka totalnya kalau ke Kabupaten Kapuas Hulu itu dari Pontianak ke Putu Sibaunya bisa menempuh perjalanan sekitar 600 kilometeran. Dan terkadang ya itu yang paling jauh ya. Jadi nomor 2 terjauh setelah itu adalah Kabupaten Melawi tempat saya di kisaran 381, hampir 400 kilo. Kemudian Kabupaten Sintang
lalu Kabupaten Skadau, Sanggau, dan lain sebagainya. Halo guys, jadi kita sudah sampai di tanjakan Bukit Biru. Nah, pertama kalinya saya ke Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya ke Putus Sibau. Saya aneh karena tanjakan ini hampir nggak mampu dinaik oleh motor pada pertama kali ke sini. Setelah saya cerita dengan orang-orang, dengan teman-teman di Putus Sibau, dan mereka bilang, oh kamu tuh ngelewat tanjakan Bukit Biru katanya. Nah ini dia nih, inilah tanjakan Bukit Biru yang dimaksud. Jadi memang dia cukup curam ya, kita coba di gigi 2 pun lumayan berat ya. Sekarang kita udah berada di pertengahan. Nah, waktu kedua kalinya saya ke Putus Sibau, itu sempat ada kontainer melintang di sini. Jadi sampai buat bis yang ke arah Putus Sibau itu macet. Sehingga sampai berapa hari waktu itu. Tapi berhasil dievakuasi. Sekarang kita sudah berada di ujung dari tanjakan. Inilah dia tanjakan Bukit Biru. Jeng-jeng. Nah, setelah ini kita sampai di merupakan pertengahan tempat pemberhentian mobil-mobil ataupun bis yang ingin beristirahat, dan juga di sana banyak penginapan Pak Hari. Jadi memang semacam tempat persinggahan. Jadi tadi yang kita lewati itu kita berada di Kecamatan Seberuang. Oke, ini jembatan. Nah, tadi kita sebelum melewati tanjakan Bukit Biru itu di Desa Belikai tadi ya. Desa Belikai itu masuk ke Kecamatan Seberuang. Jadi kita sekarang kurang lebihnya sudah setengah jalan ya menuju ke Putus Sibau. Nah, kalau kita dari Putus Sibaunya lagi, kita ke daerah Palapulau. Nah, di situ baru sekitar 45 menit lagi baru sampai ke Desa Datadian, tempat dilaksanakannya Festival Budaya Kayan Bedalam itu. Jadi kita rencananya akan mencari tempat penginapan dulu di Putus Sibau. Jadi rencana saya akan mencari penginapan dulu di Putus Sibau sambil charging cas HP, cas powerbank, dan juga drone. Kemudian kita langsung menuju ke Desa Kayan Bedalam untuk melakukan pengambilan gambar. Oke, stay tune Pak Hari. Oke Pak Hari, saya melanjutkan perjalanan dulu. Sampai jumpa. Halo Pak Hari. Nah, ini kita di Kecamatan Hulu Gurung ya. Di Kecamatan Hulu Gurung. Jadi dia cukup ramai Pak Hari. Cuma waktu pertama kali saya ke sini karena malam hari, saya berangkat kan jam 8 malam. Jadi sampai di sini kalau tidak salah itu sekitar udah jam 2 subuh, kalau jam 3 subuh. Itu tidak terlalu nampak keramainya ya, karena gelap. Jadi ternyata setelah saya besok paginya lewat, baru saya tahu kalau di sini itu ramai gitu, banyak perumahan gitu kan. Oke, sekarang kita sudah berada di Desa Lubuk Antu.
Jadi ini juga waktu saya lewat malam di kala itu sepi dan gelap. Jadi saya baru tahunya pas pulang pagi kalau di sini itu ramai juga gitu, sama seperti yang tadi sebelumnya. Nah, memang perbedaannya kalau kita dari Pinoh Pontianak dan Pinoh Putus Ibau malam hari, bedanya itu kalau Pinoh Pontianak itu dia ramai. Jadi walaupun kita pergi malam, masih banyak warung yang buka, kemudian banyak melewati kabupaten-kabupaten. Yang pertama kan kita lewat Sekadau. Setelah Sekadau itu yang ramai Sanggau. Kemudian setelah itu Sosok, tempat pemberhentian makan, itu full lampu hidup, ramai. Walaupun kita perginya malam, datang subuh itu terasa ramai. Nah, beda dengan kita ke Putus Ibau. Kalau kita ke Putus Ibau malam, waktu itu pengalaman saya yang istilahnya masih buka, yang ada tanda-tanda kehidupan lah gitu kan. Hanya saya ngisi bensin di daerah Silat kalau tidak salah. Di daerah Silat itu, nah di situ aja yang ada orang lagi main biliar dan juga jual bensin. Waktu itu kan saya masih ragu-ragu mau perlu berapa liter kan. Jadi saya jaga-jaga beli 2 liter tambahan untuk saya pergi untuk cadangan saya ke Putus Ibau. Nah, setelah di situ itu benar-benar gelap, kiri kanan jalan tuh ndak ada tanda-tanda kehidupan lah pokoknya. Ada lampunya tapi ndak yang terlalu terang atau gimana kan. Jadi beda ya dengan kita pergi ke Pontianak. Ini dia Pak Hari. Kita sudah sampai di yang tadi saya ceritakan itu, yaitu di Tepuai. Nah, di Tepuai inilah semacam tempat persinggahan atau pertengahan perjalanan dari Sintang menuju ke Putus Ibau. Jadi asumsinya kurang lebih kalau kita di Sintang itu ke sini sekitar 4 jam, kemudian dari sini ke dari sini ke Putus Ibau itu juga sekitar 4 jam. Itu hitungan kasarnya lah ya. Nah, jadi di sini banyak bisa kita temukan toko-toko, kemudian tempat penginapan, warung makan. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi pas malam harinya juga tidak ada yang buka. Walaupun waktu itu lampunya cukup terang dan cukup nampak ramai, tetapi dia sepi ya, sepi. Jadi tetap beda dengan perjalanan ke Pontianak. Oke, inilah dia Tepuai. Selamat datang di Tepuai. Nah itu salah satu penginapannya, penginapan Cintana ini kan. Nah kemudian banyak di sana itu masih ramai ya, di depan itu masih pusat kotanya. Nah, ini dia. Nah inilah dia Tepuai Pak Hari, bisa kita lihat. Nah di sini memang sangat mudah kita temukan ya warung-warung makan, tempat persinggahan. Tapi karena kita mengejar ke Medalam, jadi kita tidak singgah di sini. Nah, jadi Tepuai ini masuk ke Kecamatan Hulu Burung ya. Kecamatan Hulu Burung sama tadi dengan yang di belakang juga. Nah, bisa kita lihat sampai sekarang sampai kini masih belum habis-habis ya keramaian kotanya. Jadi memang di sini pun Alfamart ada, kemudian tempat ibadah juga ada, dan sangat-sangat ramai di sini. Dan kemudian saya juga sempat mendengar isu kalau Tepuai ini ingin menjadi kabupaten sendiri. Tapi itu mungkin baru wacana ya. Dan sebenarnya
Ya, kalau lihat dari besarnya kotanya itu masuk akal sih, karena memang Tepue ini ramai. Oke, kita sekarang berada di Desa Sejahtera Mandiri. Oke, baiklah, Pak Hari. Kita sudah lewat Tepue tadi. Jadi akan saya matikan dulu kameranya untuk menghemat baterai. Ketika saya ngeblok kembali saat tiba di kota Putus Sibau. Bye-bye, saya lanjutkan perjalanan dulu. Halo guys. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menuju ke Desa Kayan Medalam untuk kembali ke Desa Datahdian. Sambil saya mau ngeblok kalau mau ke Desa Datahdian itu lewat mana. Jadi yuk kita sama-sama ya. Ketika kita sampai di Palak Pulau itu kan ada jalan, ada simpang. Nah, kita ambil lurus, jangan ke kiri. Kalau ke kiri itu ke arah Badau. Nah, kalau yang lurus ini kita menuju ke Desa Datahdian. Itu lurus terus, kita lurus.
Nah, di depan kita akan ketemu dengan jembatan. Jadi kita lewat jembatan ini untuk lurus lagi. Kemudian kita lanjut lurus setelah jembatan ini ya. Nah, jadi pagi ini sebelum saya pulang, saya mau ngedrone terlebih dahulu di Desa Datadian untuk ngedrone di rumah adat, kemudian di jembatan, dan juga di panggung. Karena tadi malam itu sulit untuk menerbangkan drone, karena kan kendala drone saya itu kurang mampu untuk beradaptasi di malam hari, dan juga gambarnya menjadi kurang maksimal. Jadi kemarin itu memang rencananya kalau misalnya datangnya agak awal, saya mau ngedrone dulu sebenarnya. Tapi karena kita sudah datang ke Desa Datahdiannya, udah bisa dikatakan ya udah terlambat lah ya, karena udah kesorean. Jadi sampai ke Desa Datahdian itu sudah gelap. Dan tidak bisa lagi untuk ngedrone. Nah, dari situlah ngapa hari ini saya mau balik lagi ke sana sambil lihat siapa tahu ada perlombaan pagi ini sebelum kita balik ke Nangapino. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau kita ke Desa Datahdian dari Putusiba Utara, maksudnya dari kepala pulau, itu kurang lebih 45 menitan, jadi tidak jauh-jauh benar ya. Makanya saya pun cari penginapannya di Putusibau, karena untuk sampai ke desa ini tidak begitu jauh, dekat ya. Nah, kalau kita mau menuju ke Desa Datahdian, maka yang pertama kali kita lewati dulu itu desa, yaitu Desa Tanjung Karang. Nah, di depan itu adalah simpangnya. Jadi kalau kita mau ke Desa Datahdian, itu belok ke kiri ya. Kita ke kiri dulu. Oke, kita sudah sampai di gerbang Desa Datahdian. Jadi ini adalah gerbang desa, dan setelah melewati gerbang ini kan belok ke kanan. Nah, setelah belok kanan itu langsung menuju ke Desa Datahdian. Itu ke kirinya, kalau ke kanannya itu ke Desa Padua ya. Nah, ini dia jalan masuknya ke Desa Datahdian. Sebelum masuk ke desa, sebelum masuk ke wilayah Desa Datahdian dan Desa Padua, kita akan melewati jembatan. Oke, sampailah kita ke Desa Datahdian.
Disinilah desa Datahdian dan ini Sungai Medalam. Tempat berlangsungnya, nah disinilah tempat berlangsungnya Festival Budaya Kayan Medalam ya. Nah kita akan parkir sebentar di depan karena kita mau ngedrone dulu.